Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Apakah kalian sudah memberikan sedekah kalian ke orang-orang yang membutuhkan? Kalau belum, kirim ke rekening saya ya. Enggak gitu dong. Ngomongin soal sedekah, cerita kali ini ada hubungannya dengan orang yang berhak menerima sedekah. Cerita kali ini bakal dramatis ya. Jadi siapin cemilannya dan kopi hitam tentunya. Ya udah, langsung saja saya akan membacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Balada Seorang Gelandangan. Dikirimkan oleh M. Afrizal di Bandar Lampung. Halo, nama saya M. Afrizal. Saat ini saya tinggal di Bandar Lampung, tepatnya di daerah Teluk Betung. Sebagai salah satu penggemar channel ini, tak lengkap rasanya jika saya tak memberikan kontribusi. Karena itu, saya akan menceritakan dua kisah menarik. Kedua kisah ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Di kisah pertama ini, saya menyampaikan bahwa cerita, dialog, dan pandangan-pandangan tokoh di dalam cerita ini murni berdasarkan narasumber. Tidak saya tambahi maupun saya kurangi. Jadi, jika ada perbedaan pandangan maupun perbedaan persepsi pendengar, itu di luar tanggung jawab saya. Dan ini adalah kisah pertama. Kisah ini saya dapatkan dari seorang gelandangan yang sering mangkal di depan toko saya. Cerita ini merupakan kisah pengalaman hidupnya yang sempat dia ceritakan ke saya semasa hidup. Sekarang beliau sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Awalnya saya mengenalnya karena dia sering mengumpulkan sampah-sampah plastik di depan toko saya. Lalu saya berinisiatif memberinya sampah elektronik berupa TV tabung bekas. Tapi dia menolak dengan alasan tidak bisa membawanya. Dari interaksi singkat itu, akhirnya kami sering mengobrol. Lalu dia sesekali saya pekerjakan di rumah saya untuk membersihkan kebun. Suatu hari, di hari tutup toko, dan dia sedang bekerja di rumah saya, kami ngobrol panjang. Dari situlah saya tahu banyak tentang kehidupan masa lalunya. Nama-nama tempat akan saya samarkan demi menghormati privasi almarhum. Sebut saja namanya Bari. Saat beliau menceritakan kisah ini, umurnya sekitar 60 tahun. Sebelum akhirnya menjadi gelandangan di kota kecil tempat saya tinggal, dia adalah seorang yang sangat dihormati di kampungnya. Memiliki keluarga yang lengkap dan bahagia. Tapi pengalaman pahit telah merubah hidupnya di kemudian hari. Dan dia kehilangan segalanya. 20 tahun yang lalu di sebuah kampung kecil di salah satu pelosok di Provinsi Sumatera Selatan yang bernama Kampung Marga. Di sana tinggal seorang ustadz bernama Bari. Bari bukan asli warga dusun tersebut, melainkan pendatang dari Bengkulu. Sebagai seorang ustadz, umurnya terbilang masih muda, sekitar 40-an. Tapi karena dia menguasai berbagai ilmu agama dan ilmu kebatinan, dia dianggap sebagai orang yang dituakan di kampung tersebut. Selain menjadi guru ngaji, imam di masjid, beliau juga sering diminta mengobati berbagai penyakit non-medis. Misalnya meruqyah atau mengobati orang yang kesurupan. Ustadz Bari memiliki 2 orang anak perempuan yang berumur 9 dan 7 tahun dari istrinya Bu Siti yang adalah anak kepala kampung yang lama. Kehidupan sosialnya sangat baik. Semua warga segan padanya. Ditambah beliau adalah menantu pendiri dusun tersebut. Untuk kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz mengurus kebun buah-buahan.
Bisa dikatakan kehidupan Ustadz Bari nyaris sempurna. Sampai pada suatu hari, dia kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah Sanusi, teman kecilnya waktu tinggal di Bengkulu. Dulu mereka adalah sahabat akrab. Sanusi adalah seorang pedagang pakaian. Awal kedatangan Sanusi, Bari sangat bersuka cita. Bagaimana tidak? Sepasang sahabat yang sekian lama tidak bertemu, akhirnya dipertemukan kembali. Begitu juga dengan Sanusi. Saat itu, Sanusi datang sendirian dengan tujuan mencari peruntungan. Sementara itu, anak istrinya dia tinggalkan untuk sementara waktu. Ia memang sengaja datang menemui Bari karena mendengar kabar bahwa sahabatnya itu sukses di perantauan. Begitu sampai, Sanusi langsung tinggal di rumah keluarga Bari. Setelah melepas kangen dan saling tukar cerita, diketahui bahwa Sanusi juga sempat belajar agama dan ilmu kebatinan di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Kesamaan minat itu membuat mereka berdua tidak pernah kehabisan bahan obrolan. Suatu hari, ada seorang warga yang datang meminta bantuan ke Ustadz Bari. Anak gadisnya kesurupan sepulang dari sungai. Bari bergegas pergi ke rumah tetangga tersebut dengan mengajak Sanusi. Sesampai di tempat, Bari mulai melakukan prosesi penyembuhan pasien dari kesurupan. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini si pasien sulit disembuhkan dari kesurupan. Berkali-kali ia coba, tapi selalu gagal. Bari mulai kelelahan. Lalu Sanusi mengajukan diri untuk mencoba mengobati dengan kemampuan yang dia punya. Bari pun mempersilahkan. Beberapa saat kemudian, gadis tersebut sadar. Lalu mereka berdua pulang. Beberapa minggu kemudian, kejadian seperti itu terulang lagi, di mana Bari gagal mengobati pasien, lalu diambil alih oleh Sanusi dan sembuh. Kejadian-kejadian tersebut pelan-pelan berhembus di antara para warga sebagai gosip. Ada orang yang lebih hebat dari Pak Ustadz. Tapi karena warga masih menghormati Bari, setiap kali ada yang butuh bantuan, mereka selalu lebih dulu datang ke Ustadz Bari. Mereka tidak berani langsung meminta bantuan Sanusi, walaupun akhirnya Sanusi yang turun tangan. Kondisi itu pelan-pelan menciptakan suasana yang tidak enak di antara sepasang sahabat itu. Yang pastinya Bari merasa iri kepada Sanusi. Tapi sebagai orang dewasa dan menjadi panutan warga, mereka tetap menjaga sikap masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan alasan pekerjaan Sanusi sudah berkembang dengan baik, dia memutuskan mengontrak rumah. Setelah itu, Sanusi menjemput anak dan istrinya di Bengkulu untuk tinggal bersama di dusun tersebut. Suatu hari, kampung tersebut kedatangan seorang warga baru lagi. Seorang pemuda lajang berumur menjelang 30-an. Orang tersebut menjadi pusat perhatian warga karena penampilannya. Cara berpakaiannya berbeda dengan warga dusun tersebut. Terlihat sangat agamis. Sehari-hari, dia memakai baju sepanjang bawah lutut berwarna putih, memakai kupluk putih dan memakai kain kotak-kotak di lehernya, seperti syal. Orang tersebut tinggal di rumah warga yang menjabat sebagai kepala keamanan dusun. Katanya, dia adalah saudara jauh yang tinggal di Aceh. Si orang tersebut menyebut dirinya sebagai Syekh Latif. Syekh Latif berperawakan nyaris sempurna. Muda, tegap, berkulit kuning langsat, bersih dan tampan. Hari pertama tinggal di dusun itu, dia langsung menjadi bahan omongan orang-orang. Karena saat sholat di masjid, tanpa diminta, ia menjadi imam masjid dan berkhotbah saat sholat Jumat. Warga memilih membiarkan saja. Toh itu hal yang baik. Sementara Bari dan Sanusi yang saat itu mulai renggang memiliki perasaan yang sama terhadap Syekh Latif. Orang tersebut aneh. Tapi lambat laun mereka seperti juga warga yang lain
memaklumi hal tersebut. Pada suatu hari, ada seorang warga yang kesurupan. Pihak keluarga mendatangi rumah Sanusi. Tapi karena merasa nggak enak kepada Bari, Sanusi mengajak Bari ke rumah warga yang kesurupan. Sesampai di rumah tersebut, warga yang lain juga sudah berdatangan untuk ikut menyaksikan prosesi pengusiran makhluk halus. Syekh Latif juga hadir. Dia duduk di belakang para warga yang mengerumuni si pasien kesurupan. Lalu dimulailah prosesi ruqyah yang langsung dilakukan oleh Sanusi. Sementara Bari hanya menunggui di belakang. Tidak seperti biasanya, kali ini Sanusi tidak mampu mengusir roh tersebut. Tiap kali berhasil diusir, beberapa detik kemudian pasien tersebut kembali kesurupan. Lalu dilakukan pengusiran lagi. Tapi si makhluk halus itu kembali lagi. Begitu terus berulang-ulang sampai Sanusi kelelahan. Saat proses ruqyah berlangsung, Syekh Latif duduk di sebuah kursi kayu di belakang Sanusi. Tangannya dia letakkan di atas lututnya. Sementara Bari berdiri tidak jauh dari situ. Saat Sanusi meruqyah pasien dan roh berhasil dikeluarkan, saat itu pula tangan Syekh Latif yang posisinya di atas paha memutarkan jari-jarinya ke arah dalam, lalu mencengkeram pahanya sendiri. Dan saat itu juga si pasien kembali kesurupan. Syekh Latif melakukan gerakan itu setiap kali Sanusi berhasil meruqyah pasien. Bari melihat semuanya dari tempatnya berdiri. Setelah akhirnya Sanusi menyerah, Syekh Latif mengajukan diri untuk meruqyah pasien dan Sanusi mempersilahkan. Syekh Latif mulai meruqyah pasien. Roh jahat berhasil dikeluarkan dan tidak kembali lagi. Kejadian hari itu membuat nama Syekh Latif harum di mata para warga. Semua orang menjadi segan padanya. Dan setelah hari itu, yang selalu dipanggil meruqyah pasien adalah Syekh Latif, bukan Sanusi lagi, apalagi Bari. Bari yang mengetahui semua kejadian itu merasa Syekh Latif bukan orang biasa. Ilmunya pasti tinggi. Walaupun dia juga tahu Syekh Latif berlaku curang terhadap Sanusi. Lalu diam-diam dia mendatangi rumah Syekh Latif berniat berguru padanya. Anehnya, Syekh Latif tidak merasa kaget atau heran dengan kedatangan Bari selaku orang yang paling dituakan di kampung itu. Dia seperti tahu Bari akan datang. Dan tanpa syarat, dia langsung menjadikan Bari sebagai muridnya. Mulai malam itu, Bari berguru ilmu kebatinan kepada Syekh Latif. Mulailah Bari menghafalkan dan mengamalkan rapalan ayat-ayat yang diberikan oleh Syekh Latif. Sanusi yang mengetahui hal itu mendatangi rumah Bari pada suatu malam. Di antara obrolan basa-basi dan ngalor ngidul, Sanusi mengingatkan Bari supaya berhati-hati dalam bertindak. Dia juga berkata, "Kamu tahu kan, iblis itu sebelum menjadi iblis adalah pimpinan para malaikat. Kamu tahu siapa itu Azazil." Bari merasa Sanusi hanya iri saja padanya. Tidak butuh waktu lama, kira-kira sebulan kemudian, Bari disuruh meruqyah pasien yang datang ke Syekh Latif. Dan berhasil. Bari merasa senang sekali. Anehnya, keesokan harinya Syekh Latif sudah tidak ada di kampung tersebut. Dia pergi diam-diam dari kampung itu. Tidak ada yang tahu jam berapa dan lewat mana dia meninggalkan kampung. Dan setelah kepergian Syekh Latif, Bari menjadi orang yang paling menguasai ilmu kebatinan di kampung itu. Seiring waktu berjalan, tabiat Bari yang dulu santun, sopan dan baik, pelan-pelan mulai berubah. Dia menjadi temperamen, sering berkata kasar dan sombong. Tidak jarang saat sholat di masjid, dia memarahi makmum yang kurang tertib dengan kata-kata yang tidak pantas. Semakin hari, tabiat-tabiat buruknya itu menjadi-jadi.
Bari mulai tidak disukai warga. Tapi warga tidak ada yang berani kepadanya, karena mereka tahu di kampung itu Barilah yang ilmu kebatinannya paling tinggi. Suatu hari selesai sholat Jumat, saat Bari keluar dari masjid, dia kehilangan sandalnya. Matanya mengitari sekeliling masjid. Dia menemukan sandalnya sedang diduduki oleh salah satu warga yang sedang mengobrol. Dia menghampiri warga tersebut, menarik sandalnya, lalu memukulkan sandal tersebut ke kepala warga itu sambil berkata, "Najis." Spontan si warga marah, tapi warga yang lain buru-buru memisahkan mereka. Warga makin geram kepada Bari. Perlakuan Bari di dalam rumah juga berubah. Dia yang dulu adalah bapak dan suami yang baik, berubah menjadi bapak dan suami yang kejam. Istrinya seringkali menjadi sasaran tamparannya hanya gara-gara masalah sepele. Kedua anaknya juga jadi akrab dengan sabetan kayu di sekujur badan mereka. Para tetangga sering mendengar anak-anak dan istrinya menangis, tapi tidak ada yang berani turut campur. Suatu hari, para tetangga merasa aneh dengan rumah keluarga Bari. Beberapa hari rumah tersebut sepi. Tidak terdengar ada aktivitas. Tidak terlihat Bu Siti berbelanja. Anak-anak mereka juga tidak terlihat berangkat atau pulang sekolah. Sementara Bari sedang menginap beberapa hari di desa sebelah dalam rangka acara keagamaan. Itu kegiatan rutin Bari setiap awal bulan. Merasa ada yang tidak beres, Bu Ani, tetangga sebelah mereka, memanggil-manggil nama istri dan anak-anak Bari sambil mengetuk pintu yang terkunci. "Bu Siti, Bu Siti. Bu Siti ada di dalam? Aisyah, Ainun." Tapi tidak ada sahutan. Masih penasaran, Bu Ani menempelkan telinganya ke daun pintu. Samar-samar dia mendengar suara. Bukan cuma satu, tapi seperti suara beberapa orang. Karena takut terjadi sesuatu, Bu Ani berlari ke rumah Pak RT. Tidak berapa lama, Bu Ani kembali datang bersama Pak RT, Sanusi dan 2 orang warga. Mereka berusaha membuka pintu tersebut, tapi karena gagal, mereka akhirnya mendobrak pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, keempat laki-laki itu memeriksa seluruh bagian rumah. Betapa kagetnya mereka melihat istri dan kedua anak Bari sedang terikat di dalam kamar mandi. Yang lebih miris lagi melihat kondisi anak bungsunya, Ainun. Di keningnya ada darah yang mengering. Dia terbaring dan tidak kuat bangun. Begitu ditemukan, Bu Siti menangis sejadi-jadinya. Tanpa diminta, dia mengadukan semua yang dilakukan oleh Bari kepada Sanusi. Bu Siti juga memperlihatkan luka-luka bekas sabetan ikat pinggang di punggungnya. Seketika warga dusun geger. Mereka semua marah kepada Bari. Sanusi berusaha menenangkan warga, tapi tidak berhasil. Selang beberapa jam, Bari pulang dari desa sebelah. Tapi begitu memasuki perbatasan dusun, dia sudah dihadang oleh warga. Bari tidak diizinkan masuk ke dusun itu. Warga menolak kepulangan Bari. Bari marah, lalu mengeluarkan suara makian yang ia tujukan kepada para warga. Sanusi berusaha mengontrol keadaan, tapi diabaikan oleh warga. Lalu warga yang sudah menyiapkan diri mengeluarkan senjata masing-masing. Ada yang membawa golok, parang, cangkul, bahkan palu. Melihat itu, Bari berlari meninggalkan dusunnya, meninggalkan anak istrinya. Warga mengejarnya sampai ke dusun sebelah, sebelahnya lagi, bahkan sampai ke desa sebelah. Sampai di perbatasan desa, Bari sudah tidak kuat berlari. Ia duduk pasrah, menyelonjorkan kakinya di atas tanah.
Sanusi segera menenangkan warga supaya tidak main hakim sendiri. Lalu Pak RT menghunuskan goloknya ke muka Bari sambil berkata, "Pergi jauh-jauh kamu dari sini. Kalau sampai kami melihat kamu lagi, mati kamu." Kemudian Pak RT mengajak warga untuk kembali ke dusun mereka, meninggalkan Bari di situ. Setelah itu, Bari berjalan mengikuti langkah kakinya. Tanpa uang dan tanpa makanan, hanya baju yang melekat di tubuhnya. Tas bawaannya sepulang dari kegiatan mengaji jatuh entah di mana. Hari pun mulai gelap. Bari terus berjalan tanpa tahu tujuan. Sesekali dia menumpang mobil sayur, juga truk yang membawa hasil bumi. Sampai akhirnya dia keluar dari Sumatera Selatan dan berada di daerah Bangka. Begitu melewati perbatasan provinsi, tiba-tiba dia merasa bangun dari tidur. Kesadarannya seperti disentakan mendadak. Setelah itu, dia menyadari semuanya. Dia syok. Dia sendiri kaget, kenapa bisa dia melakukan hal-hal seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Berhari-hari, Bari duduk bengong di pinggir jalan. Pikirannya kosong akibat terlalu kaget. Kadang dia menangis, kadang tertawa. Air matanya tidak bisa dibendung tiap kali mengingat anak istrinya yang sangat dicintainya. Rasanya ingin sekali kembali ke dusunnya. Tapi itu sudah tidak mungkin lagi. Dia pasti mati di tangan warga. Sementara itu, rupanya di hari kejadian pengusiran itu, malamnya Sanusi langsung pergi mencarinya, berniat membantunya. Tapi berhari-hari dia tidak menemukan Bari. Akhirnya di hari kelima, dia menemukan Bari yang saat itu terlihat seperti orang gila di jalanan. Sanusi mengajak Bari pulang ke Bengkulu. Tapi Bari menolak dengan alasan malu. Dengan berbekal uang seadanya dari Sanusi, Bari memutuskan pergi semakin jauh, menggelandang di jalanan dari kota ke kota, menjalani profesi apa saja untuk bertahan hidup, dan sampailah di kota Teluk Betung, Lampung. Meskipun sekarang hidupnya seperti orang yang tidak berguna, tapi dia masih sangat ingin bertemu dengan anak istrinya, meskipun cuma sebentar. Dia juga ingin meminta maaf kepada Sanusi sahabatnya. Di akhir ceritanya dia bilang, "Kalau saya dikasih kesempatan sekali aja ketemu sama anak istri saya sebelum saya mati, saya akan lakukan apa saja, apa saja." Saat saya menulis ini, Pak Bari sudah meninggal 2 tahun lalu. Dia menjadi korban tabrak lari saat menjual hasil dari memulung di Jalan 30-an, Bandar Lampung, Bakahuni. Di akhir hayatnya, dia tidak sempat bertemu dengan anak dan istrinya yang sangat dicintainya. Kesempatan itu tidak pernah datang padanya. Selesai. Kok nyesek ya? Alih-alih pengen cerita horor, kenapa malah cerita yang mengharu biru gini? Guys, hapus tuh air mata kalian. Ingusnya meleleh kemana-mana tuh. Tapi memang banyak banget hikmah di balik cerita ini. Berhubung pengetahuan agama saya masih selevel gurem, saya nggak berani komentar apa-apa. Kalian aja deh yang komentar. Ya udah, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang di Spotify jangan lupa follow. Pokoknya dukung channel ini dengan cara kalian masing-masing. Yang mau kirim cerita langsung ke email podcastkopihhitam@gmail.com. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.